teman jalan Bubun Kinar. Saya dan Kinar kali ini berkunjung ke Hever Castle, sebuah puri yang terletak di desa Hever, Kent, dekat Eden Bridge. Lokasinya hanya sekitar 48 km ke tenggara London. Lebih dekat daripada jarak Jogja Solo ya. Kastil bergaya Tudor itu dibangun sebagai rumah pedesaan sekitar abad ke-13. Dari tahun 1462 sampai 1539, puri Hever dimiliki secara turun-temurun di keluarga Boleyn. Di kastil inilah kepingan-kepingan peristiwa krisis politik yang mengguncang Inggris dan juga Eropa terjadi. Bahkan, krisis itu masih berpengaruh hingga hari ini. Di Hever Castle, Anne Boleyn lahir. Castle itu menjadi saksi Raja Henry berencana menceraikan Catherine of Aragon dan berpisah dari Roma. Di puri itu pula, keluarga Boleyn mendaki puncak pengaruh di Inggris, lalu jatuh terempas pada 1530-an. Halo teman jalan Kinar. Kita udah nyampe di Hever Castle atau Hever Castle. Nggak tahu yang benar yang mana pronunciation-nya. Ya, tapi itulah teman-teman. Tulisannya udah tahu ya. Hever Castle, Hever Castle. Jadi kenapa saya pilih castle ini? Adalah Anne Boleyn yang dimainkan oleh Scarlett Johansson juga Natalie Portman tahun 2008 tentang ya gimana intrik perempuan di sekitar King Henry ke-8. Nah itu tuh ya tempat bersejarahnya di sini di castle ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, tadi saya baca-baca lagi gitu ya. Ternyata disinilah tempat di mana Elizabeth pertama itu dilahirkan dari Anne Boleyn atau istri kedua dari King Henry ke-8. Jadi selama 5 abad terakhir Anne Boleyn ini mendapatkan reputasi yang sangat buruk. Dia dianggap melawan suaminya sendiri, bahkan juga dianggap sebagai nenek sihir ya. Tapi baru-baru ini sekitar sebulanan yang lalu ada satu peneliti sejarah yang membuka kemungkinan bahwa Anne Boleyn ini sebenarnya difitnah gitu. Dia difitnah melakukan itu semua karena apa? Karena Anne Boleyn sebenarnya dia mendukung ya suatu peraturan baru yang radikal anti poverty, anti kemiskinan di parlemen Inggris saat itu. Itu di tahun 1500-an ya teman-teman. Jadi Anne Boleyn ini lahir di 1501 dan dia dihukum mati itu di tahun 1536. Jadi mungkin dia nggak nyampe usia saya yang sekarang ya. Jadi dia nggak nyampe usia 37-38. Gitu. Dan teman-teman kita jalan masuk ke dalam, mumpung juga suasananya lagi hangat cerah, bermekaran daffodil. Keluarga Boleyn menginginkan kekuasaan melalui anak-anak perempuannya. Sebelum Anne Boleyn, sesungguhnya Mary Boleyn lah yang sempat menjadi selir raja. Pada akhirnya memang Anne Boleyn menjadi istri kedua King Henry ke-8. Tapi tak lama setelah Anne Boleyn melahirkan Elizabeth yang kelak menjadi Elizabeth pertama, keluarga Boleyn menghadapi kehancurannya. George, saudara laki-laki Anne, dipancung, menyusul kemudian Anne.
Anne Boleyn diperkirakan lahir pada 1507 dari pasangan Sir Thomas Boleyn dan Elizabeth Howard. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara, Mary dan George. Hever Castle adalah tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Ayah Anne, Thomas, adalah orang yang ambisius, sedangkan Elizabeth adalah perempuan anggun dan seorang penyair. Istri pertama King Henry ke-8 adalah Catherine dari Aragon. Catherine dibesarkan dalam keluarga yang sangat Katolik sebagai putri Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Catherine melahirkan anak perempuan Mary yang kelak dikenal sebagai Bloody Mary. Berbeda dari Catherine yang seorang Katolik Roma garis keras, Anne Boleyn menganut Kristen Protestan. Selama berabad-abad, Catherine dari Aragon dan Anne Boleyn dibandingkan sebagai saingan cinta. Tapi pameran terbaru Hever Castle yang berlangsung dari 8 Februari 2023 hingga 10 November 2023 menunjukkan banyak kesamaan antara Catherine dan Anne. Dalam penelitian terbaru, Catherine dan Anne memiliki salinan buku doa yang sama. Sebagai remaja, baik Catherine maupun Anne belajar bahasa, humanisme, sastra, dan teologi. Keduanya juga sama-sama saleh. Dan konon Catherine menghormati Anne. Keduanya melahirkan anak perempuan yang kelak berseteru, yaitu Queen Mary dan Queen Elizabeth I. Catherine dari Aragon selama lebih dari 20 tahun pernikahan tidak memberikan anak laki-laki. Namun, King Henry VIII untuk menikahi Anne Boleyn tidaklah mudah, sebab saat itu kerajaan Inggris masih menganut Katolik dan berhubungan dekat dengan Paus di Roma. Raja tidak dapat bercerai dari Catherine dari Aragon. Selama 6 tahun, King Henry ke-8 memacari Anne Boleyn secara diam-diam. Sekitar 25 Januari 1533, Henry dan Anne akhirnya menikah siri. Persatuan itu diumumkan pada Paskah tahun itu, dan pada tanggal 23 Mei, Henry meminta Uskup Agung Canterbury, Thomas Cranmer, mengumumkan pernikahan dengan Catherine batal demi hukum. Selanjutnya, geger terbesar kerajaan Inggris yang menentukan masa depan Inggris terjadi. Raja Henry menolak otoritas Paus. Henry menerima otoritas gereja Inggris, semacam gereja campuran yang menggabungkan beberapa doktrin Katolik dan beberapa cita-cita Protestan. Usia pernikahan Henry dan Anne tidak lama. Bosan dengan kepribadian Anne yang lincah, Henry memerintahkan penangkapan istrinya atas tuduhan perzinahan, insest, sihir, dan bersekongkol untuk melengsarkan dirinya. George, yang selalu menikmati hubungan dekat dengan saudara perempuannya itu, dituduh melakukan insest dengannya. George dipancung beberapa hari lebih dahulu daripada Anne. Perilaku arogan Anne saat membela diri di depan pengadilan ternyata tidak menyelamatkannya. Pada tanggal 2 Mei 1536, Anne Boleyn dituduh atas tuduhan perzinahan dengan berbagai pria dan bahkan melakukan insest dengan saudaranya sendiri. Dia diadili oleh pengadilan dengan suara bulat untuk dihukum dan kemudian akhirnya dipenggal pada 19 Mei di Tower of London. Kekeliruan lama tentang Anne berasal dari buku-buku sejarah
serta penggambaran di televisi dan film, termasuk film Natalie Portman, The Other Boleyn Girl. Narasi ilmiah dari era Victoria melabeli Anne sang pendosa, The Temptress, dan Catherine sang baik hati, The Saint. Banyak sejarawan yang meyakini bahwa satu-satunya kesalahan Anne adalah dia tidak melahirkan anak laki-laki. Pemenggalan kepala Anne adalah contoh femisida yang dilakukan oleh seorang raja. King Henry sendiri kemudian menikah dengan Jane Seymour beberapa hari setelah kematian Anne. Menjelek-jelekkan Anne sebagai penggoda dan penyihir lebih menarik dan tidak sulit karena tuduhan skandal terhadapnya. Kelak, sejarah mencatat bahwa King Henry ke-8 menikahi resmi total sebanyak 6 wanita demi mendapatkan keturunan laki-laki. Dan nasib ke-6 wanita itu secara berurutan kerap disingkat divorced, beheaded, survived, divorced, beheaded, survived. Setelah Anne dieksekusi pada 1536, ayahnya Thomas masih tinggal di Hever sampai kematiannya pada tahun 1539. Tampaknya saudara laki-laki Thomas Boleyn, James, kemudian mewarisi kastil itu dan menjualnya seharga 200 pound kepada anggota kerajaan pada Desember 1540.
Pada tahun 1900, William Waldorf Astor menginvestasikan waktu, uang, dan imajinasinya untuk memulihkan kejayaan kastil dengan membangun desa Tudor dan membuat taman, danau, dan klub golf. The Guthries, keluarga Yorkshire yang berbasis di Scarborough, adalah pemilik Hever Castle Estate saat ini. John Guthrie memimpin grup properti pribadi Broadland Properties yang didirikan pada tahun 1950. Broadland Properties membeli Castle Hever dan mengambilnya dari keluarga Astor pada tahun 1983. Ini adalah bot yang dipakai oleh postilion. A postilion was a man who rode one of a pair of horses that pulled a coach. Jadi kan di kereta kuda itu biasanya ada 2 ekor kuda kan, yang di paling depan. Nah, orang yang menunggangi kuda di atasnya itu masing-masing akan menggunakan satu sisi bot ini. Jadi yang duduk di atas kuda sisi kanan akan pakai bot yang sebelah kiri, dan sebaliknya yang duduk di atas kuda sisi kiri akan pakai bot sisi kanan. Tujuannya adalah ketika 2 kuda itu tanpa sengaja bertumburan gitu ya, kaki mereka itu tidak akan rusak gitu ya, nggak akan kesakitan, tidak akan tergencet di antara 2 ekor kuda. Namanya postilion. Menarik sekali, saya baru tahu. Kalau dipikir-pikir, menjadi perempuan bangsawan Inggris di abad itu ya, abad 1400-an, 1500-an, ternyata nggak mudah ya. Saya perhatikan usia istri pertama, kedua, ketiga pun juga tidak terlalu lama ya. Jadi mereka tutup usia itu bahkan sebelum menginjak umur 40 tahun gitu. Dan selama itu pula seumur hidupnya mereka itu menjalani banyak intrik ya, banyak konflik di dalam keluarga mereka sendiri gitu, untuk mempertahankan posisinya. Bisa dibayangkan ya, kayaknya hari-hari itu penuh dengan trik-trik politik gitu. Ya apalagi menjadi perempuan, mereka diharapkan bisa melahirkan penerus laki-laki ya, melahirkan anak laki-laki. Tapi Anne Boleyn dia bisa melahirkan anak perempuan, dan somehow anak perempuannya ini yang kemudian menjadi Ratu Elizabeth. Oke, sekian jalan-jalan kita hari ini di sekitar Hever Castle. Banyak bunga-bunga daffodil, mereka bermekaran, dan nanti kita lihat-lihat sedikit ya bunga-bunga daffodilnya, juga nanti kita main di labirinnya, nanti kita ikutin sinar kemana aja. Oke, nanti dadah.
coba kita cari-cari di taman sini yuk, Kinar. Di situ. Labirinnya kemana nih? Oke, which one? Which one? This one? Okay. Mine is wrong. Okay. Okay. We found it. Subscribe now.